Kali ini hanya untuk perdebatan semata, bukan untuk menjatuhkan tim lawan ataupun menjatuhkan aktor-aktor yang sudah saya sebutkan di dalam perdebatan kali ini. Perdebatan akan saya mulai dengan hitungan 3, 2, dan 1. Baik Dewan Juri terhormat, kita lihat dari mosi ini. Di daerah rawan bencana, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi itu sendiri. Coba Anda bayangkan Dewan Juri, ada sebuah desa di mana dia berada di ujung gunung ataupun di bawah di lereng gunung. Di sana pasti adanya rumah-rumah sederhana, adanya sawah, sekolah, makam, ataupun tempat ibadah di sana. Masyarakat di sana lahir, tumbuh, berkembang, dan mencari pekerjaan di sekitar sana. Lalu tiba-tiba pemerintah datang begitu saja dan bilang, kalian harus pindah dari sini, di sini itu berbahaya, kalian akan mati di sini. Mungkin hanya sekedar minta pindah begitu saja, tapi bagi masyarakat sana, ia akan kehilangan rumah, pekerjaan, lingkungan, dan kenangan yang ada di sana. Padahal ada pilihan lain Dewan Juri, seperti negara akan membangun tanggul, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta edukasi bencana. Artinya masyarakat akan tetap tinggal di sana, tapi dengan pengawasan yang lebih ketat ataupun yang lebih terjamin Dewan Juri. Kita masuk ke dalam beberapa setup penting pada perdebatan kali ini. Kita lihat sendiri, mitigasi bencana dalam mosi ini adalah upaya mengurangi resiko dan dampak bencana, misalnya seperti membangun tanggul, jalur evakuasi, sistem peringatan, reboisasi, ataupun edukasi itu sendiri. Relokasi artinya memindahkan masyarakat dari tempat tinggal mereka ke wilayah baru. Memprioritaskan itu artinya kita menjadikan mitigasi ini menjadi pilihan utama kita dibandingkan relokasi itu sendiri. Kita lihat sendiri, ada beberapa aktor yang ada di dalam sini, yaitu masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sosial. Sehingga apa? Sehingga di dalam sini aktor-aktor ini berperan penting pada mitigasi dan pada daerah-daerah rawan bencana itu sendiri. Dalam status quo, Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana karena kita dikelilingi oleh namanya Ring of Fire di kedua benua yang dekat. Kita menghadapi banyak bencana seperti gempa, banjir, longsor, letusan gunung api maupun tsunami itu sendiri. Kalau setiap daerah rawan bencana itu harus direlokasikan, maka jutaan orang itu harus dipindahkan begitu saja, dan itu nggak bakal realistis Dewan Juri. Misalnya kita lihat ada beberapa negara yang sudah membangun mitigasi itu sendiri, seperti Jepang itu membangun bangunan tahan gempa, sehingga saat bencana itu datang, bangunan itu tidak akan runtuh segampang itu, sehingga orang-orang atau korban jiwa itu bakal lebih sedikit dibandingkan jika dia tidak membangun bangunan tahan gempa itu sendiri. Lalu kedua, Belanda itu membangun sistem pengendalian banjir. Ketika banjir itu datang, tanah akan menyerap ataupun sistem-sistem akan menyerap air tersebut sehingga kita tidak hanya merelokasikan begitu saja. Artinya yang paling penting itu bukan menjauh dari resikonya, tapi kita mengelola resiko itu dengan baik. Saya nggak mau dengar tim oposisi bilang mitigasi kan nggak bakal berhasil 100%. Oke, kami setuju bahwa nggak bakal ada kebijakan yang memberi jaminan 100%. Tapi relokasi juga nggak bakal menjamin keberhasilan karena banyak program relokasi yang gagal. Seperti warga kembali ke daerah asal karena mereka nggak nyaman, ataupun lokasinya itu jauh dari pekerjaan itu sendiri. Fasilitas umum juga nggak memandai, karena pada akhirnya anggaran yang akan kita gunakan pada APBN pasti presiden ataupun yang lainnya tidak akan menggunakan 100% hanya untuk merelokasikan masyarakat untuk pindah ke tempat yang lainnya. Jadi Dewan Juri, kalau nanti tim oposisi itu hanya berbicara tentang pindahkan warga aja biar aman, ingat ada satu hal Dewan Juri, mereka menawarkan solusi yang terlihat sederhana tapi mengorbankan rumah, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Kita lihat sendiri, apa sih yang kita mau di dunia kita? Di dunia kami akan memetakan tingkat risiko bencana. Pemerintah akan memetakan tingkat bahaya di suatu wilayah. Misalnya, apakah banjir bakal terjadi setiap tahun, apakah longsor bisa dicegah dengan reboisasi, atau daerah tersebut bakal bisa dilayak huni dan harus punya perlindungan tambahan. Kedua, kita akan memprioritaskan mitigasi. Ada beberapa bentuk mitigasi yang bakal dilakukan negara. Misalnya, kita akan membangun tanggul, membangun jalur evakuasi, atau membangun sistem peringatan dini. Artinya negara nggak bakal memindahkan rakyat tapi memperkuat perlindungan di tempat tinggal mereka Dewan Juri. Ada beberapa argumentasi penting pada perdebatan kali ini. Satu, kenapa pada akhirnya mitigasi bencana itu lebih efektif dan lebih berkelanjutan dibanding relokasi. Dewan Juri yang terhormat, pada akhirnya tugas negara itu bukan sekadar memindahkan warga dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tugas negara adalah memastikan ancaman bencana itu sendiri dapat dikurangi. Misalnya, kalau ada masalah banjir, negara akan membangun tanggul dan memperbaiki drainase. Pada longsor, mereka akan reboisasi dan memperkuat lereng itu sendiri. Gempa, kita akan membangun rumah tahan gempa, dan tsunami kita akan pasang sistem peringatan dini. Artinya
Yang diperbaiki adalah sumber resikonya, bukan masyarakatnya yang dipindahkan Dewan Juri. Prosesnya sederhana, pemerintah akan memetakan tingkat resiko, pemerintah akan membangun perlindungan. Misalnya, ada satu daerah atau ada satu desa yang sering banjir. Di dunia mereka, warga bakal langsung dipindahkan begitu saja. Tapi di dunia kami, pemerintah bakal cukup memperbaiki sungainya dan juga tanggul. Hasilnya apa? Hasilnya masyarakat bakal tetap aman di situ tanpa kehilangan rumah dan pekerjaan mereka itu sendiri. Kita lihat sendiri, dampak di dunia kami. Dampak di dunia kami, warga bakal tetap tinggal di rumahnya, mata pencaharian kita tetap berjalan, dan biaya kita lebih efisien Dewan Juri. Biaya infrastrukturnya bakal bermanfaat jangka panjang sehingga nanti anak cucu kita bisa merasakan hal tersebut. Dampak di dunia mereka, warga harus memulai hidup dari nol kembali, lalu negara bakal mengeluarkan biaya yang lebih besar dan belum tentu juga kehidupan mereka bakal membaik pada akhirnya Dewan Juri. Kita masuk ke dalam argumentasi yang kedua. Kenapa pada akhirnya mitigasi bakal menjaga martabat masyarakat itu sendiri? Dewan Juri yang terhormat, yang dipindahkan dalam relokasi itu bukan hanya rumah. Yang dipindahkan adalah seluruh kehidupan seseorang, seluruh apapun yang mereka punya pada hal tersebut Dewan Juri. Masyarakat di daerah rawan bencana biasanya memiliki ikatan kuat dengan tempat tinggalnya, seperti sosial, budaya, maupun mata pencaharian mereka sendiri. Misalnya, nelayan itu bergantung pada lautan, petani bergantung pada lahan, pedagang itu bergantung kepada pelanggan yang sudah sering membeli ataupun pelanggan setianya. Warga bakal bergantung pada komunitasnya, seperti komunitas RT ataupun komunitas yang lainnya. Ketika direlokasi, mereka bakal meninggalkan rumah, mereka bakal kehilangan pekerjaan, dan mereka harus beradaptasi lagi dari nol. Artinya, meskipun lebih aman, kehidupan mereka belum tentu baik Dewan Juri. Di dunia kami, negara bakal berkata, kami akan membuat tempat ini lebih aman, sehingga rumah bakal tetap ada, pekerjaan tetap berjalan, anak-anak tetap sekolah, dan di dunia mereka, warga bakal kehilangan mata pencaharian, hubungan sosial mereka bakal terputus, dan martabat masyarakat akan terabaikan begitu saja. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan hari ini itu sangat amat sederhana. Tim oposisi itu memindahkan masyarakatnya secara cepat, sedangkan kami itu lebih memilih melindungi masyarakatnya, karena kami tidak mau masyarakat itu kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, tempat tinggal mereka maupun kenangan yang di dalam sana, tetangga-tetangga ataupun yang lainnya. Kami melindungi masyarakat itu sendiri, tim oposisi bakal memindahkan masalahnya. Kami bakal menyelesaikan masalahnya dari akar itu sendiri Dewan Juri. Karena itu, jika Dewan Juri percaya bahwa negara itu harus melindungi rakyat tanpa menghancurkan kehidupan mereka sendiri, maka pilihan yang tepat adalah mendukung tim pemerintah. Bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. 7 menit 26 detik. Terima kasih.